Sulit juga karena gambarnya malam-malam dan horor gitu kan. Gambar yang paling mudah buat saya itu challenge satu buburit adalah challenge dimana saya mengajak umat gambar menggambar selama 30 hari berturut-turut dan gak boleh berhenti, serta temanya saya tentukan, dimana temanya itu saya sampaikan lewat video yang saya upload setiap hari dan saya umumkan juga di Instagram, uploadnya di YouTube. Karena saya pikir bulan puasa kemarin itu momen yang pas banget ya untuk saya membuat Artu Buburit ini, dimana memang waktunya bisa pas 30 hari sebulan. Plus juga banyak yang sering bertanya ke saya, "Kak, gimana sih biar tetap produktif berkarya? Kak, gimana sih biar caranya saya bisa berkembang? Atau Kak, gimana kalau gambar gak ngerti mau gambar apa, bingung mau nentuin tema?" Nah, ini kayak waktu yang pas banget untuk saya membuat Artu Buburit ini, dimana saya membuat challenge, saya tentukan temanya. Terus juga kebetulan pas bulan puasa, jadi sekalian ngisi waktu sebelum buka dan bisa juga sambil meningkatkan kemampuan. Dan juga saya memberikan bonus buat yang beruntung mengikuti challenge ini. Saya memberikan grafik tablet saya akan berikan kepada umat gambar yang ikut challenge ini dan beruntung setelah nanti diundi di hari terakhir. Karena di challenge ini pada dasarnya saya ingin para umat gambar ini menggambar tanpa mikir panjang ya, udah nggak usah pikirin, kalau mau gambar ya gambar aja. Dan pensil merupakan alat yang menurut saya itu paling keren banget karena murah, bisa beli di mana aja. Kita kesasar di tengah hutan pun tinggal ke warung sedikit juga pasti ada yang jualan pensil. Ya selama kita masih tinggal di deket-deket warung Indomaret atau manapun itu harusnya ada yang jual pensil ya. Pensil sangat mudah ditemukan. Itu mengapa kalau misalnya Artu Buburit ini pakai pensil ya karena mudah ditemukan. Jadi kita fokus bikin karyanya, kita fokus untuk membuat karya yang lebih bagus lagi, kita fokus untuk produktif. Menurut saya challenge ini mudah dan sekaligus sulit ya. Buat saya pribadi challenge ini lumayan mudah dan sulit. Mudahnya kenapa? Karena ya memang karena sehari-hari saya menggambar. Otomatis ya ini cuma kayak sehari-hari saya menggambar dan saya videoin aja, saya upload, saya bikin tema, terus kita menggambar bareng-bareng bersama umat gambar. Kesulitannya adalah karena saya bekerja, jadi membagi waktunya itu lumayan sulit. Sulit dalam artian kalau cuma menggambar sih santai ya, cuma menggambar terus upload di Instagram misalnya. Tapi di saat yang bersamaan saya harus edit video, saya harus bikin videonya menarik, habis itu diupload di YouTube, habis itu bikin postingan di Instagram. Kesulitannya di situ sih, bukan pas di gambarnya, tapi kesulitannya justru pas setelah itu mempersiapkan paketnya itu untuk umat gambar itu ikut serta itu, di situ kesulitannya. Saya senang banget challenge ini karena ternyata yang ikut banyak. Jadi saya merasa bahwa wah ini seru banget nih. Setelah saya lihat kemarin di akhir itu ada sekitar 7.000-an gambar lebih. 7.000 lebih gambar yang sudah di-upload di Instagram menggunakan hashtag Artu Buburit. Itu membuktikan bahwa selama bulan puasa, selama 30 hari berturut-turut itu ada 7.000 karya yang di-upload. Di situ kira-kira lebih dari 100 sampai 200 orang mengikuti challenge ini dan itu luar biasa. Itu melebihi ekspektasi saya dan saya berterima kasih banget sama umat gambar karena mereka ikut antusias dengan challenge ini dan senang banget bisa menggambar bareng-bareng seperti ini ya. Di kondisi seperti ini kita bisa menggambar bareng-bareng, berkarya bareng-bareng, bertumbuh bareng-bareng. Gambar yang paling mudah buat saya itu ada challenge di mana kita menggambar bola. Nah, itu yang paling mudah. Jadi itu paling mudah dan tapi paling basic. Di situ saya ada yang nanya, "Kak, kenapa gambarnya cuma bola?" Sebenarnya di situ saya ingin menyampaikan bahwa walaupun bola itu sederhana, tapi justru disitulah letak dari kemampuan kita yang sebenarnya. Kalau kita jam terbangnya tinggi, kemampuan menggambar kita baik, cuma menggambar bola itu akan jadi bagus juga. Bagusnya itu akan beda lah pokoknya kalau orang udah jam terbang tinggi. Nah, di situ harapannya pengennya walaupun gambar mudah tapi jangan diremehin. Jadi bola memang mudah, tapi ya jangan diremehin. Jadi buat saya pribadi gambar yang paling gampang itu gambar bola.
buat saya semua gambar yang saya buat itu sulit semua. Sulit dalam artian karena saya pas membuat gambar itu saya sambil mikirin, ini kira-kira temanya seru nggak ya gitu. Ini kira-kira temanya cukup universal ya nggak? Maksudnya universal itu adalah semua orang bisa menggambarkannya. Jadi bukan yang satu orang itu bisa menggambar tapi yang lain sulit banget. Saya mencari tema yang mencoba semaksimal mungkin untuk mencari tema yang bisa semua orang itu tetap fun menggambarnya bareng-bareng. Walaupun ada beberapa tema itu tuh yang saya men-challenge diri saya juga sendiri untuk menggambar di luar dari zona nyaman. Ada beberapa gambar itu tuh yang sebenarnya saya jarang gambar-gambar seperti itu. Kayak misalnya gambar apa tuh namanya, kuda laut. Itu saya nggak pernah gambar kuda laut sama sekali. Seumur hidup saya nggak pernah gambar kuda laut. Terus gambar apa lagi ya? Gambar yang hantu-hantu gitu, setan itu juga agak lumayan sulit juga karena gambarnya malam-malam dan horor gitu kan. Tantangan terberatnya adalah jadi pada di tengah-tengah challenge itu tiba-tiba kira-kira bukan di tengah-tengah lah, kira-kira di challenge ke hari ke-24 itu saya mendapatkan SMS. Jadi saya mendapatkan SMS dari kalau nggak salah Kemenparekraf atau dari mana itu bahwa saya harus ada undangan vaksin. Nah, vaksin COVID-19 di daerah mana itu ya, Mall Basura. Jadi saya ke sana pagi tanggal kalau nggak salah 25 pagi, saya lupa. Hari ke-25 pagi itu saya ke sana, saya disuntik. Nanti videonya saya upload ya, saya disuntik. Nah, paginya sih nggak apa-apa ya, paginya habis suntik karena itu vaksinnya paginya disuntik saya nggak apa-apa, cuma pegel-pegel sedikit. Terus sampai kantor itu saya masih santai. Saya masih masih biasa aja, saya masih gambar-gambar. Saya udah bikin challenge, saya udah bikin videonya, saya udah siap edit. Terus tapi tiba mulai sore itu saya mulai ngantuk. Rasanya itu ngantuk, terus kayak kayak badan di sini berat panas gitu. Dan ternyata saya niatnya malamnya sampai rumah itu ngedit video terus upload gitu ya. Tapi ternyata sore itu kayak nggak kuat banget. Saya badannya itu terasa panas banget, saya menggigil. Akhirnya saya pulang ke rumah sore itu, sampai malam saya demam, sampai paginya, dan seterusnya. Itu selama kira-kira 4 hari itu saya badan sakit semua, pegel, pusing, demam. Jadi lumayan deg-degan juga karena di satu sisi saya punya penyakit autoimun di mana itu lumayan warning juga sebenarnya apakah boleh atau enggak divaksin. Cuma masalahnya saya merasa bahwa autoimun saya itu termasuk yang ringan. Jadi kalau kalian sering melihat video saya merah-merah itu ya karena saya autoimun. Dan kebetulan jadwal saya untuk ke dokter autoimun itu masih besoknya lagi gitu. Jadi vaksin dulu baru ke dokter, dan ini juga belum ke dokter lagi untuk memastikan apakah saya boleh vaksin kedua. Jadi tantangannya di situ. Jadi kebetulan undangannya tiba-tiba saya harus vaksin, dan akhirnya ada beberapa challenge yang saya belum upload. Nanti setelah video pengumuman saya akan upload videonya selengkap-lengkapnya. Hadiahnya adalah grafik tablet yang saya punya. Saya punya beberapa grafik tablet yang sering saya pakai. Grafik tablet ini masih bagus, masih dipakai, masih saya pakai hingga sekarang. Dan saya harap alat ini bisa membuat kalian jadi lebih baik lagi ya menggambarnya. Jangan jadikan challenge ini untuk semata karena hadiahnya itu kalau dipikir ya nggak sebanding dengan peningkatan kemampuan kalian sih menurut saya. Lihat challenge ini sebagai kalian itu meningkatkan kemampuan bareng-bareng, kita menggambar bareng-bareng. Semua umat gambar dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kita menggambar bareng-bareng lewat online selama 30 hari berturut-turut. Itu udah keren banget buat saya. Nah, di sini yang dapat hadiahnya itu bukan yang gambarnya paling keren, bukan gambarnya yang paling bagaimana, tapi ini karena diundi. Jadi diundi, tapi yang jelas ya kalau ketika diundi itu yang dapat itu cuma upload cuma pakai satu hashtag dan cuma upload 1 atau 2 gitu ya, akhirnya sama tim di cancel. Terus dicari yang kira-kira lengkap lah, 30 hari berturut-turut itu lengkap, terus kira-kira syaratnya benar, pakai hashtag yang benar gitu-gitu, baru dikirim hadiah. Tapi sekali lagi, yang menerima hadiah ini random, bukan karena lebih bagus atau lebih bagaimana. Pengumumannya kira-kira minggu depan. Ini saya upload kira-kira hari Rabu atau Kamis. Nanti minggu depan hari Senin itu akan diumumkan lewat Instagram dan YouTube. Tapi nanti diumumkan lewat Instagram dulu, baru nanti di-upload di YouTube pengumumannya.
Kalau menurut saya seru ya kalau rutin ya. Cuma hadiahnya nih grafik tabletnya udah mulai habis nih soalnya. Saya cuma sisa grafik tabletnya cuma sisa satu. Jadi hadiahnya mungkin nanti saya akan coba cari sponsor ya. Semoga kita dapat sponsor buat hadiah untuk kalian para umat gambar biar dapat hadiah yang lebih keren lagi. Yang jelas nanti 100.000 subscriber saya berjanji saya akan kasih giveaway grafik tablet Wacom kali ini baru. Kalau 100.000 saya akan berikan baru, dan untuk sebagai terima kasih sama kalian, bukan berarti kalau yang bekas itu jelek ya, karena yang bekas itu juga saya pakai sendiri. Cuma karena nanti di 100.000 subscriber itu karena saya udah habis, grafik tablet yang saya pakai udah habis ya, mau gak mau saya harus beli baru. Nanti saya kasih ke kalian. Nanti akan ada challenge-challenge berikutnya, saya harap sih bisa rutin ya. Nanti setiap nanti bulan apa nanti kita bikin lagi challenge-nya, nggak cuma pensil, mungkin nanti kita challenge digital, mungkin nanti kita challenge pakai inking, mungkin kita challenge pakai pulpen, mungkin kita challenge pakai apa. Pokoknya saya kebayang ini acara bakalan seru banget ya. Nanti mungkin hashtagnya bukan Artu Buburit lagi ya, karena Artu Buburit kan ngabuburit ya pas kebetulan bulan puasa. Tapi saya usahakan nanti di bulan puasa berikutnya kita akan ada Artu Buburit lagi, biar kita makin seru-seruan lagi. Saya senang banget ada challenge ini karena saya jadi bisa lebih dekat dengan kalian. Kita bisa gambar bareng, kita bisa seru-seruan bareng, belajar gambar dengan cara yang menyenangkan.